Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share video ya teman-teman, walaupun ini video nggak penting. Sebenarnya aku pun ragu ya teman-teman, mau ngupload video ini tuh mau diupload apa enggak. Kalau misalnya nggak diupload ya mau diapain, kalau misalnya mau dibuang ya sayang. Karena sudah terlanjur capek-capek bikin video gitu kan, capek-capek ngedit, masa iya mau dibuang, mau dihapus gitu. Jadi ya sudah lah ya, aku upload aja sesekali aku ngupload video kegiatan aku sehari-hari begini. Nah, ini tuh kegiatan di pagi hari ya teman-teman. Ini tuh setelah sholat subuh aku langsung beraktivitas di dapur aku, dan ini adalah rutinitas aku setiap pagi sebelum aku memasak atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lainnya ya teman-teman. Dan sebenarnya di luar sana atau di tempat cuci piring yang di luar, di keran luar gitu ya teman-teman, ini tuh Pak suami juga sudah beraktivitas mencuci-cuci piring dan peralatan masak atau peralatan warung yang lainnya gitu. Dan untuk yang di dapur dalam rumah ini khusus untuk rumah tangga, sedangkan Pak suami mengerjakan yang untuk warung. Karena jujur ya teman-teman, kalau misalnya aku mengerjakan semuanya sendiri, mencuci piring semuanya sendiri, itu nggak sanggup ya teman-teman, baik tenaga maupun waktunya itu nggak keburu gitu. Jadi makanya kita harus bekerja sama mengerjakan sama-sama pokoknya ya teman-teman, saling pegang, saling bantu aja supaya lebih ringan. Nah, jangan salfok ya teman-teman sama wajah aku yang masih manyun begitu, karena memang di pagi hari itu kayaknya mood belum kembali baik gitu ya, apalagi bulan puasa itu kayak masih agak-agak pusing gitu rasanya, karena sebenarnya masih pengen tidur sih ya. Tapi ya kalau misalnya aku tidur lagi jam segitu nanti ya bisa nggak keburu ya teman-teman. Jadi aku tidurnya itu siang hari sebentar aja, setelah semuanya pekerjaan selesai baru aku istirahat dan tidur siang sebentar. Karena setelah aktivitas membersihkan dapur ini, aku juga harus segera prepare untuk membuat lontong dan juga kari ayam ya teman-teman. Itu adalah menu di warung aku gitu. Selain itu juga aku harus masak sayur lodeh, menyiapkan goreng-gorengannya nanti. Maksudnya menyiapkan bahan gorengannya gitu ya teman-teman. Dan juga menggoreng-goreng kacang, menggoreng-goreng bumbu gitu. Jadi nanti setelah ini aku mau pergi ke tukang ayam dulu, ke tukang jual ayam gitu loh ya teman-teman maksudnya. Itu aku mau beli ayam kampung nanti untuk bikin kari ayam. Nah, untuk semua pekerjaan itu harus aku kerjakan, pokoknya harus selesai sebelum jam 1 siang gitu ya teman-teman. Karena nanti setelah pokoknya batasnya jam 1 siang tuh harus sudah selesai. Nah, setelah itu baru aku sholat zuhur, setelah itu tidur sebentar. Nah, setelah tidur terus persiapan lagi nih untuk berangkat ke warung. Nanti setelah sholat asar gitu sekitar jam 3 ya, itu baru aku berangkat sama Pak suami ke warung untuk jualan ya teman-teman, untuk menyambut buka puasa gitu ya. Dan di balik video ini ada ibu mertua juga yang membantu ya teman-teman, membantu membuatkan lontong, karena kalau aku membuat sendiri itu hasilnya kurang bagus. Jadi aku dibuatkan lontong sama ibu mertua aku itu setiap hari ya teman-teman. Dibuatkan dulu, nanti kalau tinggal merebus gitu aku rebus sendiri, biasanya juga Pak suami yang rebus, pokoknya mana yang sempet aja. Nah, ini tuh ada yang salfok nggak sih? Kenapa cucian piring banyak banget seperti ini? Iya, teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya cucian dari bekas masak hari kemarinnya ya. Ditambah lagi habis bekas anak-anak buka puasa kemarin sore itu, terus ditambah lagi juga bekas makan sahur tadi pagi. Jadi makanya sekian banyak ya cuciannya. Tapi jarang sih teman-teman, keadaan seperti ini tuh jarang. Biasanya sih aku habis masak kemarin itu, kemarin juga langsung aku beresin gitu. Nah, berhubung kemarin itu masih hari pertama puasa dan masih menyesuaikan ya teman-teman. Dan aku masak untuk warungnya itu juga menunya itu kayak menu yang beda gitu.
Makanya untuk waktunya itu habis di situ, habis di tempat masak gitu ya. Makanya untuk cucian piring nggak aku beresin dulu. Nah, ternyata di hari pertama puasa itu tidak seperti yang aku planningkan ya teman-teman. Karena planning aku sebelumnya ketika bulan puasa itu rencananya kan aku mau jualan sayur dan lauk aja, seperti kayak sayur bening, sayur sop, kayak pepes pindang, kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman. Pokoknya yang datang ke warung aku itu meskipun bulan puasa gitu, ternyata yang diminati itu masih menu lama gitu, masih menu aku yang sebelum bulan puasa gitu, yaitu menu utamanya itu kayak lontong gitu loh teman-teman, lontong, lontong sambal, terus lontong kari, lontong lodeh, kayak gitu-gitu. Masih sama gitu peminatnya. Jadi di hari pertama itu aku jualannya nggak laku ya teman-teman. Jadi untuk besokannya ini aku mau bikin lontong lagi, mau bikin menu lagi yang seperti biasa aku jual sebelum bulan puasa. Untuk menuruti para pelanggan ya teman-teman yang maunya menunya masih seperti biasanya. Nah, untuk belanjaan yang sudah terlanjur aku beli, yang sudah terlanjur aku belanja ke pasar untuk keperluan masak yang tadi aku sebutkan, nggak apa-apa ya teman-teman, itu bisa aku masak untuk menu dimakan sendiri sekeluarga kayak gitu setiap hari. Karena aku sudah terlanjur nyetok lumayan banyak untuk bahan masakan tadi ya teman-teman. Ya lumayanlah bisa untuk seminggu kalau untuk dimakan sekeluarga ya. Nah ini tuh lanjut aku nyuci beras untuk bahan bikin lontong ya teman-teman. Ini tuh aku mau bikin lontongnya tuh separuh dari biasanya yang aku bikin aja. Biasanya tuh aku selalu bikin 4-5 kilo ya teman-teman. Nah ini aku mau mencoba 2 kilo aja. Karena ini kan masih hari baru-baru puasa gitu ya, takutnya nanti nggak habis gitu kan, enak dijualnya tuh sekali langsung habis gitu ya teman-teman. Nah ini tuh sudah aku sulap aja ya teman-teman, ini tuh sudah bersih semuanya, dapur aku di setiap sudutnya itu sudah bersih. Nah ini sekarang singkat cerita ya teman-teman, aku sudah pulang dari beli ayam kampung. Ini tuh untuk bikin kari ayam seperti yang aku bilang tadi ya. Nah untuk ayam kampung ini harganya satu ekor itu 80.000 teman-teman di tempat aku. Ini tuh sudah ukurannya cukup ya untuk dibikin masak kari ayam gitu. Nah tapi sebelum aku mengeksekusi ayamnya, aku mau serahkan dulu beras itu ke mertua aku, mau untuk dibuatkan lontong gitu. Nah, singkat cerita ini tuh sudah aku sulap ya, bukan disulap ya teman-teman, sebenarnya di balik layar itu sudah aku potong-potong di luar gitu. Dan sudah aku bersihkan juga untuk sisa-sisa bulu halusnya itu. Jadi ini tuh aku tinggal bersih aja, tinggal cuci bersih, kayak tinggal bilas gitu ya teman-teman, karena memang ayamnya sendiri juga sudah bersih dari tukang ayamnya tuh sudah sangat bersih gitu, tinggal bilas-bilas aja sebelum dimasak. Nah, ini tadi juga aku sebelum motong-motong ayamnya aku sudah mulai merebus air dulu ya teman-teman, cuman nggak aku videoin merebus air untuk merebus ayam ini. Dan sekarang waktu aku bilas ayam ini tuh airnya sudah mendidih, jadi nanti tinggal direbus aja. BTW gimana nih puasanya teman-teman, masih lancarkah atau ada yang sudah bolong nih? Nah kalau aku waktu awal puasa itu belum ikut puasa ya teman-teman, karena masih berhalangan. Jadi di hari ke-8 baru aku ikut puasa. Nah kembali ke cerita video, ini tuh sudah mendidih ya teman-teman airnya. Nah ini tuh aku kasih aroma-aroma penghilang bau amis gitu, kayak daun jeruk, daun salam, kayak jahe digeprek dan juga bawang putih digeprek. Itu tuh ampuh banget buat ngilangin bau amisnya ayam ya teman-teman. Nah ini aku masukin semuanya, selanjutnya nanti aku tutup ya teman-teman. Terus selanjutnya aku mau tinggal mandi dulu, nanti setelah mandi baru aku lanjut masak kayak gitu ya teman-teman, sekalian nunggu ayamnya empuk. Nah ini tuh aku sudah selesai mandi dan ayamnya juga sudah empuk ya teman-teman, karena aku kalau masak kari ayam tuh suka yang empuk gitu ya teman-teman, karena anak-anak itu suka kalau misalnya ayamnya empuk gitu, tapi kalau misalnya masih alot gitu mereka nggak mau makan, jadi aku rebus dulu aja sampai empuk. Nah BTW ini di luar tuh Pak suami sudah ngerebus lontong yang tadi dibuatkan sama ibu mertua aku ya teman-teman. Nah ini tuh aku ngerebusnya di luar.
di kompor gitu loh, ditaruh di luar ya teman-teman, karena kalau di dalam tuh takutnya nanti dimainin anak aku gitu. Jadi cari aman aja, ngerebus lontongnya itu di luar kayak gitu. Nah, selanjutnya ini tuh aku kembali ke dapurku sendiri ya teman-teman, kembali ke dapur dalam maksudnya. Ini tuh aku lagi proses menumis si bumbu kari ayam tadi. Tadi aku blender aja dan aku juga nggak sempet record untuk pembuatan bumbunya ya teman-teman. Pokoknya ini tuh seperti bumbu kari ayam pada umumnya aja sih. Selanjutnya ini tuh aku tumis sampai harum, nggak lupa aku kasih daun salam, daun jeruk dan seasoning kayak masako, garam dan lain sebagainya. Selanjutnya aku tuang santan sedikit supaya nggak terlalu kering ya teman-teman. Dan nanti setelah bumbunya mateng, nanti aku langsung masukkan ke dalam rebusan ayam tadi. Selanjutnya aku tambahkan santan kental gitu maksudnya. Kalau teman-teman masak apa nih untuk buka puasa nanti? Tulis dong di kolom komentar. Dan oh iya, sampai menit ini aku mengucapkan terima kasih dulu ya sama teman-teman yang sudah selalu nonton video aku dari awal sampai detik ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula yang berlipat. Dan buat teman-teman dan bunda-bunda yang baru ketemu channel ini, aku ucapkan selamat datang, salam kenal, dan semoga video-video aku ada manfaat yang bisa diambil. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan aku jauh bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih. Oke, kembali ke video. Nah, ini tuh sudah beres ya teman-teman untuk kari ayamnya itu. Untuk seasoningnya itu sudah pas ya teman-teman. Aku tuh nggak pernah tes rasa lagi karena emang setiap hari masak itu ukurannya segitu gitu. Dan alhamdulillah meskipun saat aku sedang berpuasa nggak pernah tes rasa untuk masakan aku, tapi hasilnya itu tetap aja sudah pas ya. Alhamdulillah sudah selesai juga ya teman-teman videonya. Sebenarnya ada video sambungannya di warung, tapi aku spillnya next time aja ya karena takut durasinya kepanjangan. Jadi dilanjut next time aja ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.